Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada dalam rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang di hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan di hari yang baru. Di mana hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami datang bersekutu memuji menyembah Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar Tuhan sendiri yang menuntun kami. Urapan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pagi hari ini, itu semua hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Kami mulaikan ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau Tuhan dan Allah kami. Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana bagi Tuhan. Kita mau berkata bersama-sama. Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu.
katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, hosana bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, sana bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Hosana, hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Oh, sana, haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus pagi hari ini. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ajaib Yesus.
yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagimu. Amin. Hosana. Lagi katakan Hosana. Haleluya. Hosana. Hosana bagimu Tuhan. Hosana. Amin. Haleluya. Haleluya. Hosana. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari saudara, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, oh layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Amin. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar. Amin. Haleluya. Termulia. Namamu besar. Termulia. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri saudara. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita ada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, amin. Bisa lambaikan tanganmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Keagungan.
duduk saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi doa kita. Dan Dia mendengar setiap pergumulan kita dengan segenap hati yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, lihat bunga yang ada di ladang yang tidak bekerja, tetapi Tuhan menghiasi bunga-bunga itu. Bahkan firman Tuhan katakan, perhatikan burung-burung di udara. Mereka tidak bekerja, tetapi Tuhan juga memberi makan. Kita semua adalah orang-orang yang percaya, amin. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari saudara, kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan
hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati pujian kami. Roh Kudus berkarya terus dalam hidup kami. Ambil alih bagian yang terpenting untuk kami mau mendengarkan suara-Mu. Urapi hati pikiran kami. Urapi kami semua hamba-Mu. Perkataan Tuhan ada dalam lidah mulut hamba-Mu. Kami semua diberkati pagi ini. Kami semua dilawat oleh Tuhan. Dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Puji Tuhan. Perkenalkan saya Pendeta Olga Manoi dari Manado, tapi saya melayani di daerah Probolinggo. Sekitar sebulan atau 1,5 bulan yang lalu saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini oleh Bapak Gembala setempat. Terima kasih banyak buat Om dan Tante dan semua jemaat yang ada di Pare. Puji Tuhan, saya diberikan durasi 30 menit. Baik, kita akan mulaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 bagian C aja ya. Kita baca, saya sudah tulis dalam PowerPoint ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Saya diberikan tema oleh Bapak Gembala dengan judul ini, tetap setia. Puji Tuhan. Kata setia adalah hal yang mungkin kita harus perjuangkan. Kalau kita melihat bagian selanjutnya, next, dikatakan dalam Amsal, kata setia itu dikatakan banyak orang yang menyebut dirinya baik. Saya yakin kita semua sini orang baik, haleluya, puji Tuhan. Tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Jadi ternyata kesetiaan ini membutuhkan usaha. Kesetiaan ini membutuhkan ketekunan untuk kita kerjakan. Nah, orang yang setia dalam firman Tuhan juga digambarkan begini. Adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia juga adalah orang yang patuh pada perintah. Itu gambaran orang yang setia. Dan orang yang setia dalam firman Tuhan juga dikatakan adalah orang yang dapat diandalkan. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang di tempat ini akan memiliki sesuatu yang ada satu kerinduan bagi kita semua untuk bagaimana Tuhan bisa percaya kepada kita. Bagaimana Tuhan bisa andalkan kehidupan kita dan bagaimana bisa Tuhan melihat orang pilihannya, anak-anaknya, hamba-hambanya adalah orang yang taat pada perintahnya. Selanjutnya kita melihat, kita mengerti dulu bagian dari kata setia. Saudara mau share tentang kesetiaan ini dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan orang yang berpegang teguh pada pendirian, pada janji. Nah ini orang yang patuh adalah orang yang taat. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan. Bapak Ibu kita sudah melihat satu kata-kata motivasi tadi dari Miri Riana. Itu satu hal yang membangun hidup kita untuk benar-benar bagaimana kita mau setia dalam setiap hal, dalam setiap tantangan hidup yang kita hadapi. Dalam bahasa aslinya, next kita melihat kata setia itu dipakai kata pistos dalam Yunani dan emuna dalam bahasa Ibrani. Saya yakin Bapak Gembala Saudara untuk hal ini sudah menjelaskan hal itu. Jadi selain kata setia dari kedua kata ini dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan begini lagi. Seseorang yang memegang iman dengan teguh atau penuh iman.
Jadi kesetiaan itu ada hubungan erat. Jadi perbuatan setia itu ternyata selalu dihubungkan dengan iman yang teguh atau penuh iman. Tuh, orang yang setia. Jadi tidak cukup kita setia, tapi ada action, ada perbuatan iman. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita mau beriman, mau teguh, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari perkataan firman Tuhan itu kita pegang janji Tuhan. Dan jika kita pegang janji Tuhan, saya yakin kita akan setia untuk melakukannya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bagian selanjutnya kita lihat. Nah, apa yang menjadi fondasi kesetiaan itu dari perkataan tadi, dari bahasa aslinya yang kita baca itu. Jadi orang yang mau setia itu fondasinya itu harus iman. Nah, iman yang bagaimana? Iman yang seperti apa? Saudara, saya yakin pelajaran tentang iman juga kita sudah tahu semua. Jadi iman itu akan memampukan kita. Iman itu akan membuat kita untuk setia dalam situasi-situasi berat yang dalam hidup ini. Kata motivasi tadi itu saya mendengar tadi, wah luar biasa. Itu bagian dari sesuatu yang apa ya, yang harus kita kerjakan dengan setia. Jadi fondasi iman kita adalah kesetiaan. Fondasi iman kita itu yang akan mendorong kita, yang akan memampukan kita untuk benar-benar bertahan pada situasi yang tidak baik. Covid hampir beberapa tahun kita lewati, dan puji Tuhan saudara bisa ada pagi ini menunjukkan saudara setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan apapun. Next, kita lihat selanjutnya. Nah, ini definisi dari iman itu. Saudara baca ayat ini, saya melanjutkan ini. Kita belum pernah lihat wujud Tuhan. Kita belum pernah lihat, mungkin kalau saya memang belum pernah lihat Tuhan secara kasat mata. Tapi kita beriman. Di sini katakan Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Selama ini kita menjadi anak Tuhan, selama ini kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, kita ada satu harapan, ada satu kerinduan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu iman yang kita kerjakan. Nah, dalam Roma dikatakan begini, tidak ada dasar harusnya seorang Abraham untuk beriman kepada Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan, kalau saudara rajin baca firman Tuhan, saya rasa jemaat Tuhan rajin baca firman Tuhan. Dikatakan Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, tapi datang janji Tuhan bahwa mereka akan memiliki keturunan. Dan keturunan ini bukan satu. Dari keturunan yang satu ini akan banyak jadinya nanti keturunannya. Ayat ini berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, ada iman di situ, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesetiaan kita tergantung bagaimana kita meresponi firman dan bagaimana kita mengimani firman itu. Dan akhirnya Abraham benar-benar mendapatkannya. Bagian selanjutnya kita lihat ini. Nah, kesetiaan itu bisa berubah jika komitmen kita mulai hilang. Nah, harus menjaga komitmen ini. Seperti kata-kata motivasi tadi. Harus menjaga komitmen ini. Kalau tidak, kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan hilang. Nah, komitmen iman yang teguh terhadap suatu tanggung jawab yang tetap. Ini kita tetap setia loh ya. Jadi kita punya komitmen yang teguh untuk melakukan bagian kita sebagai anak Tuhan, untuk melakukan bagian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan tanggung jawab itu harus dikerjakan dengan tetap. Makanya saya dikasih tema tetap setia. Nah, kita melihat contoh dari firman Tuhan, dari komitmen ini. Ada Alkitab mengatakan begini,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Ini komitmen kita untuk lakukan dengan setia. Kalau kita tidak setia dengan komitmen ini, maka kita akan berubah untuk menjadi orang-orang yang benar-benar, benar-benar apapun keadaannya, saya tetap anak Tuhan. Tuhan mengajarkan hal ini. Mengasihi Tuhan bukan hanya hari Minggu saja. Nah, ini kita bicara soal setia. Mengasihi Tuhan bukan sebatas waktu kita diberkati oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan sebatas waktu kita benar-benar hidup dalam keadaan nyaman, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dengan kalau kita mengalami masalah, dalam tekanan dan sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan kalau kita mengasihi Tuhan, seluruh hidup kita berikan dan itu kita tetap lakukan. Terus, kasihilah sesamamu manusia seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, ini bagaimana kalau seseorang menyakiti kita, tapi firman Tuhan katakan kasihi dia seperti dirimu sendiri. Nah, kesetiaan kita diuji dalam hal ini. Masihkah kita melakukan ini dengan setia? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lah, ini firman Tuhan. Ini tanggung jawab kita anak Tuhan. Ini tanggung jawab orang percaya. Bukan saja waktu kita baik dengan orang itu terus kita tidak berbuat baik, terus kita berbuat baik. Tapi kalau dia jahat kita tidak berbuat baik untuk orang ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan bagian apa lagi? Setia dalam perkara kecil. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Rasanya kok tegang pagi ini. Terus kita lihat bagian ini. Kesetiaan adalah sifat Allah. Nah, ini kita harus belajar ini. Hanya Tuhan yang setia. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu yang dikerjakannya, segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Makanya saya ambil contoh di atas itu. Jika kita anak Tuhan, jika hamba Tuhan yang mengatakan, oh, aku adalah orang yang setia. Tapi kita ada contoh dari firman Tuhan. Segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan setia. Saudara, tentunya kita punya Tuhan. Dan kita harus belajar kepada Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali. Tadi pujian berkata, burung aja tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini firman Tuhan. Nah, kita akan masuk bagian yang poin-poin. Semoga saya durasinya akan tepat waktu. Next. Ya, kesetiaan juga adalah salah satu bagian dari buah roh. Saudara membacanya dalam Alkitab ini. Galatia pasal 5 ada bagian yang saya beri tanda merah itu. Kesetiaan. Jadi benar-benar kesetiaan ini harus dilakukan terus menerus. Tidak hanya waktu kita beribadah dan sebut kita setia. Waktu kita berdoa dan kita dikatakan setia. Tidak, dalam keadaan apapun kita dituntut untuk setia. Bagian selanjutnya dari poin-poin untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, setia adalah bentuk perbuatan yang membuktikan dan menghidupkan sebuah iman yang tidak biasa. Jadi kalau kita mau beriman saja kepada Tuhan, kalau kita percaya saja kepada Tuhan dan tidak setia melakukan perintahnya, wah, itu bukan sesuatu yang membuktikan bahwa iman itu hidup. Jadi kesetiaan itu adalah satu perbuatan yang membuktikan dan menghidupkan sebuah iman. Saudara mendengarkan firman Tuhan, katakan jangan takut. Dan kita tidak takut, berarti kita setia melakukan firman Tuhan. Dan iman itu hidup, iman itu teguh, dan kita boleh dikatakan orang yang penuh dengan iman. Selanjutnya, puji Tuhan, saya terkejar dengan ini. Cara untuk mendapat tetap setia. Bagaimana kita menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan? Bagaimana menjadi orang yang benar-benar tetap apapun keadaannya saya mau tetap setia. Ada dalam 2 Timotius 2
ayat 13 berkata begini, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi bagian pertama, bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang setia adalah jemaat yang meneladani kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Haleluya. Amin. Jadi sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan, tidak berubah apapun keadaannya. Itu. Bagaimana kesetiaan kita teruji, bagaimana kesetiaan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Satu yang harus kita alami, satu bagian utama yaitu bagaimana kita meneladani Tuhan. Beberapa minggu kemarin kita sudah memperingati kematiannya. Itu bukti kesetiaan Tuhan dengan ketaatannya sampai mengakhiri semua perintah Bapa di surga. Mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Bagian yang pertama ini, bagaimana kita tetap setia? Kita harus meneladani kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Jika kita melihat ini, apapun pengaruhnya, apapun kondisinya, suka, duka, apapun itu tidak akan mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Yang kita lihat Tuhan bukan manusia. Haleluya. Selanjutnya, jika kita sedang mengalami situasi dan pergumulan sulit, saya menulis ini, yang menantang kesetiaan kita. Makanya saya katakan tadi, ingat bahwa Tuhan setia dan akan memenuhi janjinya bagi kita. Dan itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk kita tetap setia. Ada contoh dari firman Tuhan ketika Sadrak dan Abednego, next bagian, ketika mereka diperhadapkan pada satu pilihan, mau sembah patung atau mereka masuk dalam dapur api. Tapi Bapak Ibu yang saya katakan tadi, kesetiaan mereka, iman mereka tidak tergoyahkan. Karena mereka tahu sekalipun Allah kami tidak menolong kami, wah iman yang luar biasa, kami sama sekali tidak akan menyembah patung itu. Inilah saudara nanti membaca dalam kitab Daniel itu. Iman, kesetiaan Sadrak, Mesak, Abednego tidak tergeser hanya karena situasi yang ada. Mari kita meneladani setiap tokoh Alkitab. Itu akan mempengaruhi iman kita. Itu akan mendorong kita apapun keadaannya. Saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selanjutnya, 2, bagaimana kita tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Tekun latihan rohani kita. Untuk sesuatu yang rohani kita harus tekun. Saudara bekerja untuk mendapatkan uang aja harus tekun bekerja. Saudara berusaha bisnis dan sebagainya harus tekun mengerjakannya. Apalagi soal kekekalan. Jadi orang yang tetap setia kepada Tuhan adalah orang yang terus melatih rohaninya. Latihan rohani itu dikatakan firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu salah satu latihan rohani. Itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku. Nah ini, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Latih rohani kita. Jangan sampai kita sudah setia beribadah, sudah setia apapun yang kita lakukan, tapi pada akhirnya kita akan ditolak. Karena apa? Kita tidak punya komitmen untuk ini. Bagian selanjutnya kita lihat dari poin 2 ini. Next, ya, disiplin ibadah. Ini latihan rohani. Apalagi disiplin berdoa. Kalau saudara bisa berpuasa, ayo. Disiplin baca firman Tuhan dan melakukannya. Saudara mungkin jangan menganggap remeh hal ini. Karena setiap kali kita baca firman Tuhan, ada pesan baru, ada kekuatan baru, ada petunjuk Tuhan yang baru untuk kita kerjakan pada setiap hari kita baca firman Tuhan. Disiplin memuji dan menyembah Tuhan. Ini latihan rohani. Itu akan mendorong kita untuk tetap setia. Dikatakan firman Tuhan tadi awal kita baca, setia itu sampai mati. Kenapa sampai mati? Karena ukuran setia itu bukan berakhir di dunia, tetapi ukuran setia itu harus berakhir pada kekekalan. Kalau kita tidak setia, kita tidak masuk pada kekekalan. Kalau
kita tidak setia, firman Tuhan awal kita baca, kita tidak akan menerima mahkota dari Tuhan. Disiplin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini latihan rohani. Menjadi jemaat yang tetap setia kepada Tuhan. Lakukan bagian-bagian ini. Saya yakin dan percaya, kalau kita dengan setia melakukannya, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan ya dan amin. Bagian selanjutnya kita lihat. Nah, meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani yang memampukan kita mencapai pertumbuhan dewasa secara rohani. Inilah itu disiplin yang kita baca tadi. Itulah kegunaan disiplin untuk apa? Supaya kualitas kita, supaya kualitas pertumbuhan rohani itu mencapai yang namanya pertumbuhan rohani yang dewasa. Orang yang sudah masuk taraf tetap setia dalam Tuhan tidak akan terpengaruh apapun. Keadaan tidak akan bisa membuat kita berbalik dari Tuhan. Karena kita sedang dalam keadaan dewasa rohani. Makanya rohani kita itu setiap hari harus dilatih. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan benar-benar kita tidak menjadi orang yang tetap setia sampai pada akhirnya. Disiplin harus menjadi karakter. Wah, ini harus menjadi karakter kita. Ingat saya tadi mengatakan bahwa kesetiaan itu adalah bagian Tuhan. Nah, untuk kita setia harus disiplin. Disiplin rohani itu menjadi karakter kita dalam semua kehidupan kita. Bagian selanjutnya. Haleluya. Bagian yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Adakah yang tawar hati pagi ini? Saya yakin firman Tuhan akan memotivasi kita untuk bangkit. Tetapi meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kesetiaan kita terkadang harus kita lewati dengan sebuah proses, dengan sebuah penderitaan. Tapi kalau kita mengerjakan itu dikatakan kita akan mendapatkan sesuatu yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagian terakhir dari khotbah saya pagi ini, bagian yang ketiga. Menikmati proses. Ini. Kalimat motivasi dari Mary Riana tadi. Menikmati proses. Saya nggak tahu Bapak Ibu pada titik ini ada dalam proses mana. Tentu kita berbeda semua. Tapi saya selalu yakin, saya selalu katakan jemaat yang ada di Probolinggo, kita punya persoalan berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan Yesus yang berkuasa, yang bisa mengatasinya. Bagaimana kita bisa menikmati proses kalau kita tidak setia kepada Tuhan? Bagaimana kita mampu melewati semua proses kalau kita tidak disiplin untuk melatih latihan rohani kita? Bagaimana kita bisa menikmati apa yang diizinkan oleh Tuhan dengan tidak bersungut, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak menyalahkan Tuhan, tanpa kita menikmati proses itu? Orang yang menikmati proses, bagian pertama, tidak mudah menyerah pada keadaan. Wah, kalimat motivasi tadi itu sudah mewakili, saya rasa itu. Tidak mudah menyerah pada keadaan. Wah, keadaan saya begini aja. Ya sudah, kalau sudah begini ya sudah. Apapun keadaanmu pagi hari ini, apalagi ketika kita mengutamakan Tuhan. Tuhan di surga sedang memperhatikan kita pagi ini. Amin. Dan Dia sedang melihat keadaanmu itu. Mari kita nikmati setiap apa yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita. Tidak mudah memang.
Kita libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, ibu mungkin berkata demikian. Ibu tidak alami kan apa yang saya alami. Bapak ibu yang diberkati Tuhan. Saya terlalu percaya dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, berarti Tuhan punya rancangan bagi kita yang terbaik. Nikmati setiap proses yang Tuhan masih izinkan. Yang kedua, orang yang menikmati proses, menyangkal dirinya dan pikul salib. Ini. Gak bisa, ada satu firman Tuhan katakan, kita bukan saja dikaruniai untuk percaya, tetapi kita juga dikaruniai untuk menderita. Mungkin kita tidak menderita dipukul karena mempertahankan Kristus. Tapi kita menderita mempertahankan hidup benar, hidup kudus. Tidak seperti orang di luar sana. Dan itu satu penderitaan untuk menahan daging kita. Untuk tidak seperti mereka. Dan itu menjadi satu penderitaan bagi kita. Dan itu salib bagi kita. Mari kita nikmati itu. Amin. Menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan. Terus tidak kehilangan pengharapan. Orang yang menikmati proses, dia yakin bahwa Tuhan pasti menolong hidupnya. Orang yang menikmati proses, dia yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya. Anak muda, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini, apapun keadaan, tetap setia kepada Tuhan. Karena janji Tuhan bukan saja dikatakan latihan itu. Kalau kita melatih rohani kita, kegunaannya bukan untuk sekarang saja. Kalau kita tetap setia sampai akhir, bukan saja berhenti ketika kita ada di bumi ini, tetapi itu akan terus membawa kita masuk pada kekekalan. Dan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menerima mahkota dari Tuhan. Ini pengharapan yang bukan main-main. Dan Tuhan berjanji bukan seperti kita. Ada satu lagu yang mungkin saudara tahu semua. Kau yang berjanji dan kau yang ingkari. Bukan itu. Tuhan bukan seperti itu. Walaupun kita tidak setia. Kita sudah baca tadi ayatnya. Tetapi dia Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Jadi apapun keadaanmu pagi ini. Mari kita mau belajar seperti Tuhan yang setia. Mengakhiri semua perintah Bapa dengan tidak membantah. Itu yang pertama gitu kan. Gitu. Mengakhiri perintah Bapa dengan benar-benar sampai selesai. Makanya dikatakan sudah selesai. Bapak Ibu, kata ini mungkin saudara, bisa saja Tuhan dari situ mati dan dia langsung bangkit. Tidak, tetapi dia harus taat kepada firman yang keluar dari mulutnya. Dan orang yang tetap setia yang kedua adalah orang yang terus melatih hidupnya, melatih rohaninya, melatih tidak berhenti mencari Tuhan, mencari kebenaran, tidak berhenti berdoa, tidak berhenti melakukan firman Tuhan. Barulah kita dikategorikan orang yang tetap setia. Dan yang terakhir, orang yang mencintai proses. Orang yang menikmati proses. Karena di balik proses itu ada pengharapan yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Jangan menyerah, amin. Saudara, bisnismu mungkin dalam masalah, usahamu atau rumah tanggamu atau masa mudamu atau apapun itu seperti yang sudah kita dengar tadi. Mungkin pada kondisi ini, tapi percaya saja kalau kita tetap setia, maka Tuhan itu sedang memperhitungkannya. Saudara, kalau kita menangis, kalau kita berdoa, saya katakan kepada jemaat, kalau kita menangis, air mata kita nggak jatuh di lantai. Air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Dan ketika sudah waktunya, dan Tuhan mengatakan, sabaslah hambaku yang setia. Sabaslah jemaat Tuhan di Pare yang setia. Mari masuk dalam perjamuan kudus. Bagian yang terakhir dari firman Tuhan saya ini. Next.
Oke. Kenapa kita harus setia? Walaupun dalam keadaan apapun. Kenapa kita mau tetap setia? Ada bagian pengharapan yang terakhir. Tuhan katakan begini. Kita tahu sekarang, kita sudah dengar Tuhan, firman Tuhan sekarang. Oh, saya sudah tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja. Wow, itu. Allah itu turut bekerja. Jadi dalam perjalanan rohani itu Allah turut bekerja untuk dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Amin. Amin. Haleluya. Allah turut bekerja dalam hidup kita semua. Tutup Alkitab kita semua. Renungkan firman Tuhan. Ada satu pujian seperti wanita. Kita mau berkata Tuhan sampai akhir hidup kami akan tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaanmu pagi ini, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau buat komitmen. Saya punya iman kepada Tuhan. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Makasih Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya, puji Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sampai akhir, amin. Mari kita buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Sekali lagi, ini janji kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia melayani. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Mau melayanimu. Haleluya. 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 Roh Kudus lebih lanjut menerjemahkan firman-Mu bagi jemaat. Dan biarlah kami semua dikaruniakan roh yang tetap setia sampai akhir hidup kami. Sampai kami menerima mahkota kehidupan dari-Mu. Termaterailah perkataan firman-Mu.
Dan kami percaya kami semua yang sudah mendengarkan firman sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus akan menolong kami semua untuk kami dapat mengerjakannya dalam hidup kami semua. Kami mensyukuri firman ini dan kami berdoa, kami terima berkat firman ini menjadi kekuatan bagi kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Seperti firman-Mu, kami harus belajar tentang kesetiaan dan Engkau sudah memberikan contoh yang sempurna tentang kesetiaan itu. Amin. Itu Engkau sampai mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Kesetiaan-Mu menjadi teladan yang sempurna bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima perjamuan kudus. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita mengangkat cawan. Kita mengangkat anggur yang melambangkan darah Yesus, dan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah dan puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ya Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu ya Tuhan, kami menang. Haleluya, haleluya.
karena salibmu. Haleluya, haleluya. Salibmu ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa. Mari kita sembah, kita puji Dia. Ekspresikan rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salibmu Kami hidup hanya karena Engkau ya Tuhan. karena salibmu, Karena kesetiaan-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang sempurna dalam Engkau hidup. yang berkuasa, Haleluya. sanggup melakukan Karena salibmu. mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu Hanya karena salibmu ya Tuhan. Hanya karena karya-Mu ya Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. mujizat-Mu. Karena salibmu. Karena salibmu hidup, karena salibmu Kami menang ya Tuhan hanya karena Engkau mengasihi Tuhan. Engkau menebus hidup kami ya Tuhan. kuasa, sanggup Haleluya. melakukan. Haleluya. Mari kita pujikan harga salibmu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati perjamuan kudus. Akan terus mengingat, kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Karena kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kau menebus kehidupan kami, Kau memberikan nyawa-Mu ya Tuhan. Untuk mengangkat kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada menang. Bahkan Engkau sudah menang atas kuasa maut itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan. Kami akan memberikan dengan rasa sukacita kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. sertaku, kemana langkahku pun berjalan. Ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku yang selalu menemani setiap
Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara yang diberikan. Hanya Tuhan balas dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan. Hari Selasa ini sekali diingatkan, yaitu ibadah kaum wanita ditiadakan, nanti akan diadakan minggu depannya. Jadi Selasa nanti minggu depan ini tidak ada, hanya minggu depannya lagi ya. Selasa tanggal 3. Dan secara khusus kita juga mau memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 buat saudara-saudari muslim kita yang kita kasih. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Olga Mano yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu. Kami semua yang sudah mendengarkan firman dan siap melakukan firman-Mu setia dan setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena Allah Engkau sudah menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bersama-sama dengan penuh ucapan syukur kita pulang membawa berkat dan sejahtera anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat, marifat dalam hidup kami semua, untuk kami terus berjalan di dalam kesetiaan kami mengiring Engkau sampai akhir hidup kami, sampai kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sertaku, kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dia
Dialah penjagaku, Dialah Yesus.